Seorang nenek berusia 68 tahun dengan nama IR menjadi korban penganiayaan keji yang dilakukan oleh tetangganya sendiri, yakni Gusti Praji. Penganiayaan tersebut diduga dilakukan Gusti untuk mengambil perhiasan yang dipakai korban. Pasalnya, beberapa perhiasan yang kerap digunakan korban tak terlihat saat korban menjalani perawatan medis di rumah sakit. Hal tersebut disampaikan oleh anak korban, yakni Dewi Setiawati, saat diwawancarai wartakotalive.com di kediamannya di Jalan Betet 2, Pondok Bahar, Karangtengah, Kota Tangerang. Ini darah mama nih banyak banget kececer sana-sana nih. Kejadian yang pas posisi saya ya Pak ya, saya itu kan posisi di sekolah. Pas lagi sholat zuhur itu saya punya handphone dengar ya kan masih rakaat, terus pas berikutnya rakaat keempat masih dering lagi, saya angkat, ternyata anaknya om bilang gini, ini Pit, mama jatuh dari tangga, dibilang itu kan berdarah. Saya kan langsung shock ya Pak ya, saya langsung hubungi suami saya, hubungi adik-adik saya. Terus nggak lama saya langsung pulang ke ini dulu kan, ke rumah di depan. Habis itu baru saya sama suami ke rumah sakit Mulia. Karena orang tua saya sudah dibawa ke rumah sakit Mulia. Itu koordinasi si om bilang, kami mau dibawa kemana, dibilang kan rumah sakit Mulia gitu kan. Sama sakit mulia saya shock ya Pak ya, karena kondisi mama saya sudah berlumuran darah kan gitu. Saya juga nggak tahu posisi mama saya itu sadar atau masih ada kan enggak gitu kan. Habis itu saya ikut ambulan sama papa saya. Di ambulan kita menuju ke rumah sakit besar. Dalam perjalanan kita sopir ambulan bilang kan sadar mama agak menurun, jadinya harus berhenti di puskesmas Cipondo, dapat oksigen. Setelah itu nunggu tabung yang kecil dulu untuk dibawa, karena di dalam ambulan juga ada tabung oksigen. Habis itu lanjut ke rumah sakit di MC. Dokter menyarankan ke MC aja lebih dekat daripada ke Mayapada, kan ada masuk lagi. Oke. Nah nyampe di MC sayangnya udah turun, udah mau turun kan pihak mereka bilang, Bu, kita sini IGD-nya penuh, dibilang gitu kan. Udah akhirnya kita ke rumah sakit Mayapada. Itu di Mayapada mama saya gitu Pak. Bu, kalau luka di bagian apa aja Bu? Kalau ibu sendiri? Lukanya yang parah itu di bagian belakang ini, banyak saya pas-pasan gitu kan. Oh, bisa diceritain kalau penganiayaan itu ya? Ibu mengetahui ibu sendiri dianiaya bagaimana Bu sampai keungkap? Saya tahunya gini Pak, saya kan di rumah sakit ya, udah sampai jam 8, papa saya pulang sama suami saya, karena papa kan sholat kan, katanya bajunya bener-bener darah, dibilang kan udah pulang istirahat, kasihan lah papa saya shock. Pas sampai di rumah jam 7:30 itu, papa saya terima telepon, Kak, Mika papa telepon, dia bilang kenapa? Papa nanya cincin mama, kita boro-boro mau mikirin itu ya Pak ya. Saya ngomong gini, Pak, udahlah Pak, itu aja, papa istirahat, saya bilang kan makan, saya bilang gitu. Terus akhirnya papa saya ngubungin suami saya, pertama ngubungin adik saya, mungkin pikirin adik saya, udah jangan pikirin macam-macam kan. Akhirnya ngubungin suami saya, kalau ada ini temukan balok di bawah tangga, balok itu ada pakunya dan itu ada darah dan ada serpihan rambut gitu. Nah disitulah mulai kecurigaan, akhirnya orang tua saya lapor ke RT RW gitu kan, kami lah di sini gitu. Itu kalau untuk cekcok sendiri apa mau sering atau bagaimana? Kalau saya mah nggak ada ya Pak ya. Kita tuh hubungannya baik kok sama keluarga dekat itu. Kita tahu kakek neneknya dulu almarhum udah kayak kakek nenek kita sendiri. Bahkan dari gadis mamahnya aja saya tahu gitu loh, sampai dia lahir gitu loh. Jadi istilahnya kan sama orang lain lagi gitu. Makanya nggak nyangka kalau hubungannya seperti itu. Saya tanya sama tante sebelah, emang mama ada masalah nggak sama Gusti? Enggak, malah sering dikasih minum katanya. Sekarang kan dia bawa Pocari, kasih minum katanya gitu. Tapi dia sering pinjem duit Bu, si G ini. Nggak pernah pinjem duit. Temperamental bagaimana Bu? Yang setahu saya mah memang agak kemayu gitu ya, itu aja sih. Saya juga tanya dia les itu karena potong-potong beredar itu kan.
cuma kan urusan pribadi mereka kan gitu ya, cuma hubungan baik aja. Saya sih begitu Pak. Artinya pas saat kejadian orang tua ibu sendirian aja gitu. Iya, karena posisinya hari Jumat. Saya di sekolah, adik saya yang perempuan di rumah sakit, di RSCM dia kerja. Adik saya yang laki kebetulan dia kan biasa kan di rumah. Dia lagi pergi tuh dari kemarin ke Bogor naik motor gitu. Jadi posisi di rumah tuh nggak ada. Di saat papa saya pulang sholat Jumat menemukan mereka tergeletak. Bu, itu taunya si G yang memukul itu info dari ibunya ibu atau Yang bagaimana? memukul. Kan ini polisi rame ya Pak ya. Polisi rame. Kan saya kan posisi di rumah sakit ya Pak. Saya dapat informasi doang dari suami, dari om gitu kan. Apa namanya? Saya tahunya gini Pak. Pokoknya pas saya mau operasi setengah 11, adik saya kan cincin anting mama saya kan nggak sakit gitu ya, ini tuh udah berdarah kan, ini udah gak ada anting kan. Terus adik saya ngomong gini, nih kak, papa mau ngomong, dibilangkan apa, dia udah nangis kenapa sih, bilang kan papa gini, udah papa udah lega, udah tahu pelakunya apa gitu. Saya nggak nyangka itu apa namanya Pak gitu. Harta bendanya ada yang hilang Bu? Sampai detik ini kita belum sempat cari itu cincin mama atau kalung ya Pak ya, karena kita masih fokus ngurusin orang tua kan. Kuping bisa berdarah kenapa Bu?